terjadi yang namanya Bapak Presiden Prabowo itu diturunkan dengan cara seperti itu. Tidak akan pernah. Karena beliau itu kita pilih melalui mekanisme demokrasi, sistem politik kita, pemilihan umum, dan disahkan melalui konstitusi. Nah, kalau kita mengakui negara ini dibangun di atas hukum, maka mari kita taati hukum itu sendiri. Sehingga kita tidak tersesat seperti di hutan rimba nanti, yang pada akhirnya kita saling gigit sendiri. Kita tidak pernah berpikir, apakah kita berkelahi sekarang, saling mau mencengkeram ini, tidak diakibatkan dari tidak jelasnya hutang luar negeri kita. Kenapa saya ngomong begitu? Macam-macam pendapat. Hutang kita ke Cina 9.000 triliun. Hutang kita luar negeri 1.400 triliun. Hutang kita sudah berkisar sampai 20 triliun, 19, macam-macam di luar. Inilah yang harus diperjelas. Kalau dulu Bappenas itu mengumumkan itu hutang luar negeri kita setiap bulan. Sekarang kita tidak tahu hutang kita berapa. Saya pernah melihat sejumlah perjanjian dengan negara Tiongkok. Nah, ini juga harus diperjelas. Hutang kita dengan negara Tiongkok, negara Cina itu berapa? Hutang kita dengan Amerika berapa? Yang lain tidak usah dibahas. Ini dua ini aja. Sehingga memperjelas, jangan sampai terjadi blok antara blok di dalam pemerintahan akibat utang ini. Ada utang yang sesungguhnya di atas kertas atau di bawah meja, atau utang siluman. Karena ini mempengaruhi. Kita saling mencengkeram, saling menghina, saling memojokkan. Padahal sesungguhnya yang menggerakkan kita adalah pembeli utang. Selama hampir 2 tahun terakhir, ruang publik kita disesaki oleh riuh rendah pertarungan elit politik. Kita dibuat sibuk oleh demonstrasi di jalanan, caci maki di media sosial, hingga tuntutan-tuntutan inkonstitusional untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tapi, sadarkah Anda? Di tengah hiruk-pikuk pertunjukan politik yang memekakan telinga ini, sebuah bom waktu ekonomi sedang berdetak dalam senyap. Misteri lonjakan utang luar negeri hingga ribuan triliun. Proyek infrastruktur raksasa yang dipertanyakan akuntabilitasnya. Hingga ancaman kedaulatan negara, yang diam-diam, perlahan tergadai. Dr. John Palinggi, seorang praktisi bisnis senior dengan pengalaman 45 tahun, akhirnya turun gunung membongkar semuanya. Sebagai pendukung setia Presiden Prabowo Subianto, ia berani menelanjangi fakta pahit yang selama ini ditutupi oleh retorika manis para birokrat. Ia menolak bungkam. Ia menggugat mitos tentang oligarki, membongkar kebusukan sistem, dan mengungkap adanya invisible hand, tangan-tangan tak terlihat di dalam kabinet yang kini tengah menguji integritas Presiden Prabowo. Benarkah uang pajak kita hanya digunakan untuk mensubsidi utang siluman? Dan seberapa dekat bangsa ini dengan jurang kehancuran? Simak pemaparan berani Dr. John Palinggi selengkapnya di video ini. Ya, kalau kita mencermati kondisi dari segi politik, ekonomi, kemudian keamanan, dan juga aspek-aspek yang terkait dengan bangsa ini, termasuk pemberantasan korupsi dan dinamika masyarakat, di dalam rangka memberikan pendapat maupun aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintahan maupun pendapat dia untuk membangun negara, maka hal ini saya sudah lama hidup di negara ini. Baru kali ini ada keributan yang luar biasa. Dan itu berlangsung hampir 2 tahun. Keributannya itu berlangsung 2 tahun. Sekitar bagaimana proses pemilihan presiden itu. Bagaimana kecacatnya pemilihan wakil presiden. Tapi menurut saya, apapun yang sudah terjadi dan sudah disahkan secara hukum, sudahlah. Jangan lagi diributkan bahwa minta supaya presiden
bulan November atau bulan Juli akan sebaiknya turun, dan kalau tidak mau turun diturunkan seperti itu. Saya pikir apakah mungkin negara ini dibangun di atas mekanisme demokrasi di pinggir jalan? Tidak mungkin. Kita sudah komitmen membangun negara ini berdasarkan demokrasi yang memang melalui sistem politik yang juga berbasiskan demokrasi itu sendiri, yaitu melalui tuntutan, aspirasi, dukungan, itu melalui lembaga legislatif dan bisa juga disampaikan pada eksekutif. Tapi yang berkembang kan ini hina menghina, bahkan itu presiden kalau tidak turun diturunkan seperti itu. Saya tegaskan bahwa tidak akan pernah terjadi yang namanya Bapak Presiden Prabowo itu diturunkan dengan cara seperti itu. Tidak akan pernah. Karena beliau itu kita pilih melalui mekanisme demokrasi, sistem politik kita, pemilihan umum, dan disahkan melalui konstitusi. Nah, kalau kita mengakui negara ini dibangun di atas hukum, maka mari kita taati hukum itu sendiri. Sehingga kita tidak tersesat seperti di hutan rimba nanti, yang pada akhirnya kita saling gigit sendiri. Keributan ini tidak tanggung-tanggung. Muncul lagi ada pelaku tindak pidana korupsi, macam-macam. Urutannya tuh banyak sekali. Mulai dari Pertamina, mulai dari macam-macam. Illegal logging, illegal mining, dan lain-lain. Tapi setelah saya mencermati lebih dalam, kita tidak pernah berpikir apakah kita berkelahi sekarang saling mau mencengkeram ini tidak diakibatkan dari tidak jelasnya hutang luar negeri kita. Kenapa saya ngomong begitu? Macam-macam pendapat. Hutang kita ke Cina 9.000 triliun. Hutang kita luar negeri 1.400 triliun. Hutang kita sudah berkisar sampai 20 triliun, 19, macam-macam di luar. Inilah yang harus diperjelas. Kalau dulu Bappenas itu mengumumkan itu hutang luar negeri kita setiap bulan. Sekarang kita tidak tahu hutang kita berapa. Saya pernah melihat sejumlah perjanjian dengan negara Tiongkok. Ini juga harus diperjelas. Hutang kita dengan negara Tiongkok, negara Cina itu berapa? Hutang kita dengan Amerika berapa? Yang lain tidak usah dibahas. Ini dua ini aja. Sehingga memperjelas, jangan sampai terjadi blok antara blok di dalam pemerintahan akibat utang ini. Ada utang yang sesungguhnya di atas kertas atau di bawah meja, atau utang siluman. Karena ini mempengaruhi. Kita saling mencengkeram, saling menghina, saling memojokkan. Padahal sesungguhnya yang menggerakkan kita adalah pemberi utang. Ya, analisis saya seperti itu. Bahwa harus mewaspadai hal ini. Negara yang memberi utang kepada kita harus kita berterima kasih. Sepanjang itu real dan juga secara konkret melalui mekanisme pemberian utang yang berdasarkan artinya fakta sesungguhnya uang itu masuk ke Indonesia. Nah, misalnya saja saya pernah membaca perjanjian bahwa seluruh proyek infrastruktur strategis nasional dan proyek infrastruktur di Indonesia mulai 2014 itu seluruhnya ditanggung oleh negara Cina mulai 2014 sampai 2024. Saya tidak usah sebutkan siapa yang tanda tangan, saya tahu. Nah, ini diperjelas. Pertama adalah penghargaan kita kepada negara Cina kalau memang itu utang dikasih, dan untuk apa? Soal dalam negeri nanti diusutlah. Memang apakah ini apa? Tapi jangan sampai negara-negara yang memberi utang ini juga kita kadang-kadang kita rendahkan. Kita rendahkan Amerika sedemikian rupa, padahal pemberi utang juga banyak. Kita ini tidak pernah berterima kasih kepada negara-negara lain. Kita kerjanya saling menghina negara-negara lain, padahal kita hidup dari pinjaman mereka. Nah, itu yang harus diperjelas.
Hutang kita dengan negara Cina itu berapa? Yang kedua, saya pernah membaca keputusan, mengapa ini udara dikasih, dia ada satu keputusan presiden memberikan ruang udara kepada negara Cina. Itu kenapa? Untuk apa? Dan saya lihat pointersnya situ bahwa bisa membuat riset di udara, bisa membuat pengamatan satelit dan lain-lain. Dan saya dengar juga bahwa itu waktu mau dikasih ke Amerika itu mengalami kendala. Nah, terus kaitan dengan itu ada apa? Terus pemasangan kabel serat optik di darat maupun kabel internet di darat maupun di laut, dan seluruhnya kan itu dipasangkan dibantu oleh negara Cina. Nah, di mana kemandirian kita sebetulnya? Ini soal-soal seperti ini saya belum ulas semuanya. Ada lagi misalnya saja seseorang melalui informasi yang saya peroleh bahwa pada saat COVID ada uang orang digunakan itu sampai 920 triliun. Dan ada lagi tambahan 1000 triliun. Nah, ini yang harus diklarifikasi. Karena orang menurut informasi orang ini juga mendesak supaya itu dibayar. Ada saksi-saksi di Seknek itu yang mengetahui ini. Jadi saya sendiri bingung kan, kalau informasi berseliweran seperti itu saya sampaikan supaya diklarifikasi semuanya. Ya, baik utang dengan Cina, karena jangan sampai terkesan di luar, orang di luar membentuk dan antara itu untuk supaya negara Tiongkok itu gampang mengambil aset kalau tidak bayar utang. Lah, saya kira tidak seperti itulah. Coba ini diklarifikasi. Kalau sering kita bicara oligarki itu adalah misalnya 9 naga, itu sekian naga, 20 naga, tidak tahulah begini, ada lagi membentuk naga lain gitu. Saya kira tidak seperti itu. Manakala kita selalu menyalahkan oligarki, negara ini tidak pernah akan dibangun. Kita sampai hari ini karena ada pedagang-pedagang itu. Kalau pedagang itu mencuri uang atau membuat bangunan apartemen atau kantor dengan memanipulasi, memarkup harga dan mengambil uang dari bank dan itu ditanggung oleh pemerintah. Yang salah bukan dia. Yang salah ada aturan dan orang yang mendukung dia dari aparatur negara itu. Jadi jangan salahkan. Kalau dia mengambil uang negara karena aturannya you mempermainkan, legislasinya you mempermainkan. Ya. Oligarki itu bisa melakukan kesalahan karena di backing. Masing-masing punya backing sendiri. Itu kalau mau di negara Jepang ketahuan aja, anaknya itu dia mundur. Kalau kita di sini mulai anak, istri sampai pejabatnya juga, ya bagaimana? Ikut berbisnis, bagaimana? Bagaimana oligarki tidak ini? Jadi jangan selalu salahkan oligarki. Introspeksi nih. Ngaca di diri, apakah kita di bangsa ini sudah mengabdikan diri dengan benar? Ataukah hanya di atas kertas sukses atau hanya di televisi menjelaskan program kerja sukses? Tapi di lapangan kesengsaraan rakyat itu sengsara luar biasa. Hanya menonton orang menggulung uang negara triliunan, ratusan triliun. Ini tidak sehat dan saya katakan berulang-ulang selama 2 tahun, kita pecah kalau ini terus-menerus. Daerah-daerah lain, Papua, apa segala macam, Indonesia Timur, apa semua, bisa sendiri tuh. Pecah itu, Pak. Kalau melihat ini, kelakuan-kelakuan seperti ini. Namanya disintegrasi wilayah. Kita sudah disintegrasi. Internal partai disintegrasi. Kalau berdiri sama-sama itu kelihatan rukun, tapi tidak. Bagaimana lu mensosialisasikan dan mengartikulasikan kepentingan rakyat di DPR? Apakah itu sudah maksimum atau tidak?
Atau kalian diam-diam saja? Koalisi itu artinya mencukupkan suara untuk memenangkan suatu perdebatan di parlemen. Itu ilmunya. Saya guru dosen sistem politik. Bukan koalisi untuk permanen, bagaimana kalau setuju walaupun tidak bermanfaat bagi rakyat. Koalisi itu mencukupkan suara pada perdebatan di parlemen supaya bisa menang, mencukupkan suara. Jadi bukan koalisi permanen. Tidak ada dalam istilah politik koalisi permanen. Tidak ada. Sebetulnya utang itu tidak ada masalah selama digunakan untuk pembangunan dan bisa dipertanggungjawabkan melalui sistem keuangan negara yang transparan, diaudit dan lain sebagainya, dan ada bukti di lapangan. Tetapi kalau utang menggunung terus tidak ada hasilnya, di atas kertas seolah-olah membiayai proyek infrastruktur nasional 2014, 2024, apa hasilnya di lapangan? Ada manfaatnya enggak? Bikin bendungan seperti itu ada enggak yang pengairan sawah? Bikin apa segala macam airport sampai 9 ditutup itu ada enggak hasilnya tuh? Nah, jadi jangan belanjakan pinjaman luar negeri seperti uang milik sendiri. Itu rakyat itu menanggung itu. Maka harus diperjelas. Jadi kalau tumpukan utang itu artinya itu bermanfaat, saya kira no problem. Bermanfaat dalam artian bisa diaudit, bisa diverifikasi, bisa dilihat jalan dan terbuka. Seperti di bawah itu. Di bawah itu namanya pembuah limbah. Ya, limbah namanya, air kotor itu. Tapi di bawah situ dikandangin semua sampai Tanah Abang, sampai di mana-mana dikandangin. Tapi tidak ada kerjanya di dalam. Itu kan kebohongan. Dia berpacu dengan hari aja. Jumlah untuk proyek limbah namanya ditulis proyek infrastruktur nasional. Apanya? Kerja 2 bulan tapi sudah 2 tahun tidak kerja itu. Kadang-kadang datang alat berat seperti itu. Nah, itu kan satu penipuan. Anggarannya 1,2 triliun. Dan di situ ditulis 1.120 hari. Jadi kerja 3 bulan dibikin 1.100 jalanan lalu lintas macet seperti itu. Itu bohong itu di bawah. 1,2 triliun. Pinjaman luar negeri itu. Jadi di bangsa kita ini ada sekelompok orang yang menikmati pinjaman luar negeri dan memperkaya diri sendiri dan kita sengsara. Saya sudah 45 tahun pengusaha. Saya tidak pernah cacat, tidak pernah melanggar hukum. Ya, tapi saya sengsara untuk berperjuangkan suatu kepentingan saya. Kalau namanya integritas Pak Prabowo, tidak usah diragukan lah. Bahwa keinginan membangun bangsa dan negara, tidak usah diragukan. Ya, bahkan dia bilang saya menyerahkan nyawa saya untuk bangsa negara. Yang menjadi masalah adalah tantangan Pak Prabowo terhadap kepentingan kelompok tertentu yang juga sekaligus melawan dia pada tataran menteri-menterinya. Dan menteri-menteri itu dengan enak saja tinggal di televisi si orang sukses apa semua tapi omong kosong. Ya, bisa diverifikasi kok hasilnya. Melalui rincian anggaran pendapatan belanja negara kita bisa lihat. Ada yang pergi piknik di mana-mana segala macam itu. Pak Prabowo jangan disangsikan. Saya seulangi, jangan disangsikan untuk membangun negara. Tapi kewibawaan struktural ke bawah itu melemah di tengah jalan karena ada pihak lain yang interupsi. Namanya invisible hand selalu mengendalikan orang ini. Ya, Pak Prabowo sibuk, dia sendiri di bawah. Contohnya, yang lalu tiap hari itu permintaan pinjaman luar negeri dan dalam negeri dari semua instansi termasuk Kementerian Agama itu. Sudah ada anggaran di rincian anggaran kok minta terus namanya inisiatif baru, usulan baru. Untuk apa pinjam luar negeri?
Dulu Pak Harto baru boleh pinjam uang kalau dia bisa menghasilkan uang. Ada bukti nyata ya Pak? Bukan, dia menghasilkan uang untuk membayar itu. Karena ini Kementerian Dalam Negeri, semua kementerian pinjam, lo terus mau dibayar pakai apa? Dari pajak rakyat. Pajak saya dibayar itu untuk membayar itu. Jadi jangan mereka enak-enak gunakan pinjaman luar negeri. Ada lagi pinjaman dalam negeri. Sampai satu bank itu berhasil 26 triliun satu tahun untungnya. Padahal tidak pernah kasih kredit. Dari mana uang itu? Itu namanya pencucian uang. Sampai pokoknya hebat sekali lah bank itu. Nah, jadi yang harus diketahui bahwa seluruh pinjaman dari negara Tiongkok itu harus diperjelas. Dari negara Amerika diperjelas. Seluruh pinjaman dari kementerian dan lembaga, ya baik dalam dan luar negeri diperjelas. Seluruh pinjaman badan usaha milik negara yang lalu termasuk penyertaan modal negara dalam BUMN itu harus diumumkan, harus diketahui. Jangan terlalu enak mengelola BUMN, penyertaan modal negara di situ 50 triliun, tahu berubah, dikumpul di Danantara, semua hilang begitu aja. Ini kan saya bicara ini berdasar data. Saya tidak bicara utang tidak resmi. Saatnya harus diperjelas. Apakah utang itu di atas kertas tetapi uangnya tidak masuk? Ini kejahatan. Karena ada perjanjian yang saya baca itu 2014 sampai 2024 itu adalah seluruh apapun dikerjakan dalam negeri ditanggung oleh negara Tiongkok. Ini harus diperjelas. Saya tidak perlu a priori atau curiga. Mari perjelas saja. Jangan di atas kertas mungkin sudah puluhan ribu triliun, tetapi uangnya tidak masuk. Ya, kalau masuk, ya itu mudah. Tentu akan jelas kemana-mana kan. Jadi bukan negara Cina aja, negara kita sering menghina Singapura, sudah mati itu karena ini. Padahal Singapura memberi pinjaman pada kita sangat besar. Kita ini sebetulnya tidak beradab loh. Tidak beradab, tidak punya rasa hormat pada negara lain. Dia kasih pinjam, dihidupin kita, tapi kita sendiri menghina-hina Singapura. Singapura kita hina-hina. Oh sudah mau bangkrut, sudah mau ini, sudah. Siapa bilang? Negara Singapura itu walaupun kecil, pinjamannya besar sekali pada kita. Nah kalau negara Cina, sedikit aja macet, misalnya Sri Lanka dia caplok gitu. Amerika, diam-diam seperti itu. Jangan dikira tidak ada masalah ya. Pinjaman-pinjaman yang terkait COVID itu jangan-jangan terkait dengan Amerika. Saya hanya memberikan satu analisis yang perlu pengkajian, penelitian lagi, investigasi lagi, supaya isu-isu yang berkembang di luar itu tidak menjadi matang dan menghantam negara kita. Katanya, menurut informasi yang lalu kan saya bicara sama Pak Jokowi, tolonglah negara ini supaya dicairkan itu yang di online di BI supaya turun dolar ini. Menurut informasi yang saya peroleh, selama itu tidak dicairkan itu, ini tetap akan 18.000 ke atas, malah bergerak nanti ke atas. Tapi tidak ada juga yang memperhatikan. Tentu ini saya bicara supaya Bapak Presiden mudah-mudahan informasi ini juga bisa menjadikan satu bahan untuk penelitian, sebab ini sangat berbahaya kalau kita tidak ketahui dengan pasti. Nah, yang satu lagi, kita selalu ribut mengenai kapasitas, kejelekan presiden, tidak memenuhi syarat, tidak ini, semua tidak ada presiden yang. Padahal kita yang lalu memilih presiden juga tidak sempurna banget. Yang lalu. Ya, jadi tapi kita terima aja. Walaupun tidak sempurna secara fisiknya atau apanya, kita terima karena itu hukuman Tuhan. Kita dihukum karena kita semua ini selalu koruptor, mencuri uang negara, saling tipu menipu, dipercaya rakyat untuk duduk, tapi kerjanya hanya untuk menggarong uang negara seperti itu.
Banyak hal yang saya akan suguhkan nanti. Saya sudah berada di 9 periode presiden. Ya, kalau pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, saya sampai turun dari presiden, saya tetap setia kepada beliau. Itu. Saya tetap setia kepada Bapak Prabowo. Ya, bahwa ada pihak-pihak lain yang mengganggu keberadaannya, saya juga akan menyuguhkan data yang sesungguhnya untuk digunakan. Nah, kedua, apapun yang terjadi di negara ini, kita lihat hanya ijazah saja, ijazah. Padahal ijazah yang diributkan Dumatno itu kantornya di sini nih. Nih, di sini kantornya Dumatno, di sini. Nih. Ini kantornya Dumatno sini. Ikut saya didik 2 tahun itu. Tapi malah Dumatno tipu saya. Muat aja, tipu saya itu. Katanya untuk menyelesaikan sertifikat saya, tetapi apa yang dilakukan untuk membiayai anaknya di Solo supaya DPRD. 1,6 miliar tidak balik sampai sudah berapa tahun ini uang aja tidak dikembalikan. Janji terus. Itu Dumatno. Jadi kalau masalahkan foto itu saya tahu lah itu. Ya, di samping hal-hal yang saya kemukakan tadi, perlu juga diperjelas tentang kemajuan pembangunan IKN, di mana koordinator penasehat IKN itu adalah Bambang Brojonegoro dan pelaksana pembangunan Pak Basuki. Seingat saya Pak Basuki dulu membangun banjir kanal timur juga. Nah, Pak Basuki rasanya pernah proyek ini agak antara maju dan tidak. Sampai minta anggaran ke Ibu Sri Mulyani, menolak, sampai Pak Basuki pergi DPR mengadu tapi tetap tidak memperoleh keuangan. Dan pernah ada diberitakan bahwa sudah 90 triliun uang dari negara Cina untuk masuk ke situ. Dan tentu perkembangannya lebih besar sekarang. Nah, itu bentuknya bagaimana? Apakah membangun dengan pinjaman atau sekaligus nanti dia mengelola itu? Kalau ibu kota seperti itu, dibiayai seperti itu, bagaimana independensinya nanti? Nah, itu. Nah, pada saat Ibu Sri Mulyani serah terima sama Pak Purbaya, itu jumlah utang kita dalam negeri, pinjaman dari luar negeri, itu 8.160 triliun. Tapi baru 4 bulan Pak Purbaya duduk sebagai Menteri Keuangan, dia umumkan bahwa sudah 9.630 triliun. Pertanyaannya itu 1.500 dari mana itu? Apakah Pak Prabowo menggunakan uang 1.500 triliun hanya dalam tempo sekian itu? Saya yakin tidak. Maka ini harus diperjelas. Itu yang sering saya bilang, ada utang di atas kertas perjanjian antar negara, dan kita juga ikut dalam bentuk perjanjian bahasa Indonesia, Inggris, bahasa Cina, tetapi apakah uangnya masuk gitu loh.